Shalom teman-teman. Pada malam hari ini kita akan memulai PHD online Naposo Bulung HKBP Kutajaya yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Martulus Manulang. Untuk itu tema PHD online kita pada malam hari ini ialah arti Kristen. Sebelum kita memulai PHD online kita pada malam hari ini, ada baiknya saya membacakan tata ibadah PHD online Naposo Bulung HKBP Kutajaya. Yang pertama adalah doa saat teduh, yang kedua adalah mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 435 ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu mari kita bernyanyi Dia Mengerti. Yang ketiga kita akan melaksanakan doa pembuka. Yang keempat mari kita bernyanyi lagi dengan lagu yang berjudul Sentuh Hatiku. Yang selanjutnya khotbah atau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Martulus Manulang. Yang selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari buku ND HKBP nomor 363. Yang selanjutnya mari kita bernyanyi dengan judul Seperti Yang Kau Ingini, dilanjutkan doa penutup dan doa berkat. Untuk itu yang pertama-tama marilah kita doa saat teduh sejenak. Doa saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Selanjutnya mari kita bernyanyi kembali.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama Napo Sebulung HKBP Kutajaya untuk mengadakan PHD online ya Tuhan. Tuhan, walaupun PHD online ini kita selenggarakan melalui via online ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan agar kami bisa bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga berkati juga abang kami dan kakak kami dimanapun berada ya Tuhan. Bila mereka dalam keadaan sedih maupun keadaan sukacita ya, duka cita ya Tuhan, hapuskanlah segala duka cita dari abang kami dan kakak kami ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul bersama untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Martulus Manulang STH. Berkatilah Amang Pendeta kami ya Tuhan, agar Amang kami bisa memberikan sebagian daripada firman-Mu, sehingga kami sebagai pendengarnya dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi kembali.
mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di dalam sorga, kasih-Mu tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memurnikan kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu yang senantiasa kami andalkan di dalam setiap pergumulan kami, perjalanan kami, dalam segala kegiatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di saat anak-anak-Mu masih memberi hati untuk bersama-sama di dalam kami melakukan PHD online untuk Naposo Bulung HKBP Kutajaya. Biarlah setiap kami yang mengikuti beroleh berkat dan sukacita yang daripada Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami pelajari untuk malam hari ini, kiranya dapat memberi pemahaman yang berharga bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sobat muda yang berbahagia. Malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam PHD online. Kami bersyukur karena kita masih memberikan hati untuk mengikuti setiap persekutuan Naposo Bulung di gereja kita. Adik-adik, sobat muda yang kekasih, pada malam hari ini kita akan belajar satu topik yang mungkin topik ini sudah begitu populer dan sudah menjadi ciri khas di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya kita sering lupa, kita belum pasti memahami arti yang sebenarnya melalui topik PHD kita malam hari ini. Itu dari arti Kristen. Apa itu arti Kristen yang sebenarnya? Dan dari mana latar belakang kata Kristen? Ya, nats PHD kita untuk malam hari ini diacu dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan baca untuk kita ayat 14, 15, dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara, sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya mungkin ada yang janggal,
ada yang janggal atau bagaimana yang tentang kekristenan kita? Ada yang janggal dengan kekristenan kita. Kita sudah lama menjadi seorang Kristen. Tetapi tanda kutip, jangan-jangan walau kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi makna atau arti Kristen yang sebenarnya belum kita pahami. Kita menyebut diri kita Kristen, kadang-kadang ada yang begitu bangga punya nama Kristen. Tetapi tahukah sobat-sobat muda apa itu makna Kristen yang sebenarnya? Kenapa ini? Kenapa nama Kristen ini menjadi identitas daripada diri kita masing-masing? Banyak sebenarnya orang salah mengartikan apa itu Kristen. Jikalau kita bertanya kepada setiap orang Kristen, banyak yang mengatakan bahwa Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Benar, pengikut Kristus. Followers in Christ. Itu sebagai pengikut. Followers Christ. Nah, kalau kita hanya mengatakan kita sebagai pengikut Kristus, boleh salah dan boleh juga benar. Boleh juga salah dan boleh juga benar. Kenapa? Jikalau kita mengatakan hanya pengikut Kristus, tentu saja ada yang salah. Ada yang salah kalau hanya pengikut. Pengikut itu hanya sekedar tahu siapa dia, siapa namanya, apa pekerjaannya. Kalau hanya sekedar itu kita memahami arti Kristen itu, sebenarnya ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kita. Padahal jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah Kristen, pengikut Kristus, seharusnya kita sudah sejatinya mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Kristus itu sendiri. Menjadi pelaku-pelaku dari apa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Nah, itu yang pertama, sobat-sobat muda. Yang kedua yang mau kita lihat tentang arti Kristen itu adalah, kalau kita mengatakan kita menjadi Kristen, sebenarnya kita harus mengalami hubungan pribadi bersama dengan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen mengatakan, aku percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak seutuhnya pasrah kepada Yesus. Ada mengatakan, aku percaya kepadamu Yesus, tetapi kadang-kadang dia tidak seutuhnya pasrah diri kepada Yesus itu. Dari dahulu, sejak kita menjadi anak-anak, kita sudah diajarkan orang tua kita bahwa kita adalah Kristen. Kita adalah Kristen. Kita pengikut Yesus. Dan Kristen itu sudah menjadi jati diri, identitas kita sejak kita masih sekolah minggu. Sejak sekolah minggu, identitas kita sudah disebut dengan seorang Kristen. Nah, ada 3 kota
ada 3 kota yang menjadi latar belakang cikal bakal nama Kristen itu. Yang pertama itu disebut dengan kota Yerusalem. Nah, disinilah cikal bakal Kristen itu dimulai. Yerusalem. Yang kedua, Antioquia. Antioquia ini adalah, disinilah istilah pertama sekali disebutkan ada nama Kristen di Antioquia. Dan yang ketiga adalah di Roma. Kota Roma inilah yang menjadi puncak. Artinya inilah puncak penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Itulah atau di sanalah disebut istilah Kristen di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sebelum adanya nama Kristen, nama yang disebut dulunya kepada pengikut Yesus itu adalah kaum Nasrani. Itu makanya hingga dengan hari ini, bahkan di negara kita sendiri juga, kita pengikut Yesus disebut dengan istilah kaum Nasrani. Kaum Nasrani diambil dari kota Nazaret. Diambil dari kota Nazaret. Kota Nazaret itu adalah di mana saat itu Yesus dibesarkan. Di kota Nazaret. Di sana Yesus dibesarkan. Nah, dulunya nama Kristen itu adalah ejekan. Ejekan. Seorang kaisar namanya Kaisar Julianus, karena dia seorang percaya dan pengikut Yesus, ejekan kepada Kaisar Julianus dulunya dia diejek dengan sebutan si jenggot kambing. Si jenggot kambing. Nah, ternyata walaupun nama Kristen itu dulunya adalah ejekan, tetapi lambat laun orang-orang pengikut Yesus tidak pernah malu dengan ejekan itu. Semakin hari mereka semakin bersaksi tentang siapa itu Yesus di dalam kehidupannya. Siapa itu Yesus yang mereka sembah di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, sobat-sobat muda yang kekasih, ada 7 huruf di dalam kata Kristen. Ada 7 huruf. Huruf yang pertama itu adalah huruf K. Huruf K. Huruf K itu kata berbagai sumber itu adalah disebut dengan Kristus. Huruf pertama dari kata Kristen itu adalah K, Kristus. Artinya kehidupan orang percaya atau pengikut-pengikut atau mereka-mereka yang punya identitas kekristenan itu tidak akan pernah terlepas hidupnya dari Kristus. Kehidupannya tidak akan pernah lepas dari Kristus. Disebutkan Kristus sudah membayar hutang dosa kita dengan lunas. Dia telah membayar hutang dosa kita dengan lunas. Ada hal yang mau kita cermati dari sini. Pengajaran Kristus itu bertahan sepanjang masa. Bertahan sepanjang masa. Segala zaman. Sifatnya kekal. Sokrates
Dia pernah mengajar di dunia ini selama 40 tahun. Plato, dia mengajar 56 tahun. Aristoteles mengajar 50 tahun. Tetapi Yesus hanya mengajar 3 tahun. Tetapi nama yang abadi, nama yang selalu disuarakan oleh orang-orang di dunia ini adalah nama Yesus. Aneh bukan? 50 tahun itu tadi si Aristoteles, 56 tahun si Plato, Sokrates 40 tahun. Tetapi nama yang paling terkenal adalah nama Kristus. Itu nama. Kata yang pertama dalam Kristen itu. Kata yang kedua adalah R. Para ahli mengatakan ini adalah rohani. R itu rohani. Apabila seorang pengikut Kristus sungguh-sungguh memberikan hatinya untuk Yesus, mereka itu adalah manusia rohani. Itu manusia rohani. Karena ada 2 kategori manusia. Satu manusia duniawi, dan juga satu lagi adalah manusia yang rohani. Manusia duniawi itu dipimpin oleh kedagingan, dan manusia yang rohani itu dipimpin oleh Roh Kudus. Huruf yang ketiga, I. K-R-I. I itu artinya adalah iman. Kehidupan orang Kristen tidak bisa terlepas dari iman. Iman itu adalah ciri pertama dari manusia rohani. Iman. Yang berikut adalah huruf S. S. Orang mengatakan bahwa S itu adalah setia. Kesetiaan itu adalah ciri manusia rohani yang kedua. Setia. Itu sebabnya bahwa Tuhan Yesus selalu berulang-ulang menegaskan bahwa betapa pentingnya kesetiaan di dalam kehidupan kemanusiaan kita, kehidupan kekristenan kita. Setia. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 di sana disebut, setialah sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Itu arti setia. Huruf T itu taat. Taat ini adalah merupakan ciri ketiga dari manusia rohani kita. Banyak orang Kristen yang suka, yang sering mendengar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang mau kita cermati adalah sering mereka tidak taat. Sulit memang melakukan ketaatan ini. Ketaatan ini sebenarnya adalah salah satu hal yang perlu diterapkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketaatan banyak orang Kristen dewasa ini hanyalah ketaatan karena takut. Ketaatan karena takut. Ketaatan karena sekedar menjalankan tugas. Namun ketaatan kita kepada Kristus adalah karena kasih. Huruf yang berikut adalah huruf E. Disebut elok. Yang disebut dengan istilah elok ini adalah karena sifat kekristenan kita itu adalah elok kesaksiannya. Itu makanya di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, setiap orang Kristen itu disebut menjadi garam dan menjadi terang.
Itulah keelokan kesaksian kita. Keelokan kesaksian Kristen itu adalah sebagai garam, kita tidak nampak, tetapi punya pengaruh, punya rasa. Kemarin di dalam PHD Naposobulung kita sudah membahas tentang light of light. Terang dalam kehidupan, salt and light of light. Terang dan garam dalam kehidupan. Itulah keelokan kita. Elok dalam kesaksian. Kita tidak akan pernah nampak. Karena kita hanya sedikit, misalkan di Indonesia ini. Tetapi keelokan kesaksian kita itu dirasakan oleh banyak orang. Dan kita juga sebagai terang. Itulah keelokan kita. Kita membawa terang di mana kita hidup. Membawa damai, membawa kasih. Di mana ada orang Kristen, di situ harus ada terang, harus ada damai. Itulah kesaksian kita. Yang terakhir, saudara-saudara, sobat muda, huruf N itu nyata. Nyata. Artinya bahwa kehidupan kekristenan kita bukan muluk-muluk, tetapi adalah nyata. Kehidupan kekristenan kita bukan muluk-muluk, bukan khayalan, bukan dongeng, tetapi adalah suatu kehidupan yang nyata. Suatu kehidupan yang nyata. Nyata dalam damai sejahtera, nyata dalam sukacita, nyata dalam kesaksian kita, dan bahkan nyata di dalam kekuatan kita, dan bahkan nyata dengan masa depan kita. Itu artinya bukan hanya di dunia ini saja kita berharap bersama-sama dengan Kristus, tetapi masih ada masa depan kita yang indah, masa depan yang indah bersama-sama dengan Yesus. Itulah kenyataan kekristenan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, sobat muda yang kekasih, sobat muda yang luar biasa, itu yang menjadi pengantar kita untuk memahami akan arti Kristen serta latar belakangnya. Nah, di saat kita sudah memahami nats ini, mari kita tetap berbangga hati. Mari kita tetap bersuka cita. Mari tetap memegang identitas kekristenan kita. Jati diri kita menjadi Kristen. Nah, ada 4 poin yang akan kita bahas melalui diskusi untuk malam hari ini. Yang pertama, menurut pemahamanmu sendiri, sebelum penjelasan ini, ya, menurut pemahamanmu sendiri, sebelum penjelasan ini, apakah arti Kristen itu? Yang kedua, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh nama Kristen itu bagi pemuda HKBP? Apa yang ingin disampaikan nama Kristen itu, identitas Kristen itu bagi pemuda HKBP? Yang ketiga, jelaskan menurut pemahamanmu, mengapa kamu menjadi Kristen? Mengapa kamu menjadi Kristen? Yang keempat, menurut pemahamanmu, siapa itu Yesus? Dan kenapa kita harus mempercayainya? Demikian, saudara-saudara, sobat muda, penjelasan dari topik kita malam hari ini. Arti Kristen serta latar belakangnya. Nah, kita boleh memperdalam ini dengan teman-teman kita. Tolong kasih respon,
kasih jawabanmu, dan kasih pendapatmu tentang pokok bahasan kita untuk malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Engkau telah memberikan kami melalui firman-Mu pengajaran yang begitu berharga akan arti Kristen yang sebenarnya. Di saat kami memahami arti Kristen yang sebenarnya, saat itulah kami akan tetap memegang teguh identitas kami, jati diri kami. Dan kami akan benar-benar mewujudkan kehidupan Kristen kami yang harus ada Kristus, ada manusia rohani, ada iman, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada keelokan, dan juga ada kehidupan yang nyata. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Martulus Manulang STH. Selanjutnya mari kita kembali bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dalam keadaan sehat dan walafiat ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu yang telah dipaparkan oleh Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Martulus Manulang STH. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami sebagai pendengarnya dapat melakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menyebarkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga berkati juga amang kami, Amang Pendeta Martulus Manulang STH, agar amang kami bisa kembali bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan sehat selalu untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga berkati juga Napo Sebulung HKBP Kutajaya yang mengikuti PHD online di rumahnya masing-masing ya Tuhan, dan di tempat lainnya Tuhan. Berkatilah Naposo ya Tuhan, agar
di kemudian hari kami bisa kembali bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga abang kami dan kakak kami, bila mereka dalam keadaan sakit, hapuskanlah segala penyakitnya ya Tuhan, agar mereka kembali bergabung bersama kami, bersukacita bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Selanjutnya kita kembali bernyanyi. Tuhan, jadilah
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita akhiri ibadah PHD kita untuk malam hari ini. Kita bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Kita nyanyikan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati persekutuan kita. Dan selanjutnya adik-adik boleh berdiskusi untuk memperdalam akan bahasan kita untuk malam hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Horas. Ya. Shalom abang kakak Naposo Bulung HKBP Kutajaya. Seperti yang telah kita share sebelumnya, pada minggu ini kita mengadakan sesi yang baru di PHD online HKBP Kutajaya, yaitu ada tambahan sesi sharing time. Seperti yang telah kita informasikan, kita telah mengirimkan link pertanyaan seputar tema minggu ini ke grup WA kita HKBP Kutajaya untuk senantiasa abang kakak bertanya tentang apa pergumulan pribadi, pertanyaan mungkin yang sekarang lagi-lagi terkini pada masa sekarang, mungkin bisa ditanyakan abang dan kakak. Untuk itu kita telah mengumpulkan banyak pertanyaan nih dari abang kakak. Juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi abang dan kakak, sehingga kita juga bisa berdiskusi bersama dalam acara sharing time PHD online Naposo Bulung HKBP Kutajaya. Untuk itu tema minggu ini ialah arti Kristen. Bersama Amang Pendeta Martulus Manulang, kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita mendengar sejenak menjadi kata pengantar dari diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Amang Pendeta dipersilahkan. Oke, adik-adik semuanya, mungkin ada hal-hal yang terselip di dalam hati dan pikiranmu. Ada hal-hal yang hingga dengan hari ini sebenarnya kita belum pasti jawabannya. Nah, memang berbagai pertanyaan pasti datang di
dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang Kristen. Banyak sekali, banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan. Tapi mungkin tidak ada kesempatan untuk langsung bertatap muka. Nah, ini saatnya kita boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar ini, arti Kristen ini. Banyak hal sebenarnya yang boleh kita sampaikan. Banyak hal. Inilah saatnya kita boleh bersama-sama di dalam PHD kita online ini. Ya, sebagaimana tadi Bang David sudah menyampaikan, ada banyak pertanyaan itu. Ya, tolong disampaikan. Ya. Oke. Jadi kita telah memilih 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Amang Pendeta Martulus Manulang. Untuk itu kita akan membaca pertanyaan satu persatu. Satu pertanyaan akan dijawab oleh Amang Pendeta, dan selanjutnya kita akan menanyakan kembali sebanyak 3 sampai 4 pertanyaan. Untuk itu yang pertanyaan pertama yaitu, Amang ada yang bertanya, apa perbedaan dari Nasrani dan Kristen? Apakah sama ataukah berbeda dari sisi sejarah ataupun dari sisi perkembangannya? Bisa dijawab, Amang? Oke, ya. Apa perbedaannya Kristen dan dengan Nasrani? Begini, ada banyak orang yang bilang orang Kristen itu sama dengan orang Yahudi. Betul apa enggak? Orang Kristen itu sama dengan orang Yahudi. Sebenarnya kita harus menolak ini. Yahudi tidak sama dengan Kristen. Nah, Kristen itu lahir setelah Kristus. Jadi agama Kristen itu bukan berasal dari agama Yahudi. Sebab apa? Sebab Kristen itu adalah percaya dan mengikut Yesus. Sedangkan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengikut Yesus. Nah, hubungannya tadi Kristen dan juga Nasrani itu, sebelum istilah Kristen muncul, tadi saya sampaikan ada istilah disebut dengan kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu diambil dari kata Nazaret, itu tadi ya, kota di mana Yesus dibesarkan. Di kota Antioquia lah yang pertama sekali muncul istilah Kristen. Di kota Antioquia, kota yang kaya raya, kota yang punya peradaban yang tinggi, kota yang sangat luar biasa, yang moralitasnya bobrok, yang moralitasnya suka kehidupan duniawi. Ada free sex, ada pesta pora, ada mabuk, serta penyembahan berhala. Nah, namun walau di kota itu hiruk pikuk kehidupan duniawi, kesanalah dibawa Injil itu masuk. Kota yang penuh percabulan dan kota yang penuh dengan perzinahan itu ternyata mendapat sinar Kristus, dan hasilnya sangat luar biasa. Itu tadi. Jadi kalau awalnya Kristen itu adalah ejekan, tetapi sudah menjadi nama yang indah. I am a Christian. Jadi Kristen itu dan juga Nasrani itu latar belakangnya dari sana. Ya. Jadi sebelum ada
istilah kita sebutkan Kristen, dulunya disebut dengan kaum Nasrani. Kaum Nasrani dari kata Nazaret, di mana Yesus dibesarkan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Amang dari kakak kita, yaitu zaman sekarang seperti yang kita lihat dan kita dengar, tidak sedikit orang Kristen yang pindah agama ke agama lain. Contoh, teman kerja dan kuliah saya ada beberapa yang pindah agama. Mungkin teman kakak itu Amang ada yang mungkin pindah agama. Dan di sini kakak itu bertanya, apakah tanggapan Amang atau pendapat Amang terkait hal tersebut? Apakah akan ada sanksi bagi umatnya yang berhenti menjadi pengikut Kristus dan berpindah keyakinan agama lain? Bisa dijawab, Amang? Ya, satu ayat kalau kita bisa buka dari Alkitab kita. Kalau kita buka di Alkitab kita di Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ayat yang 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat 29. Di sana disebut, sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Ini berbuat dosa artinya beralih kepercayaan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Kita beralih iman setelah kita punya pengetahuan tentang Yesus. Ini, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini jelas. Yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Udah? Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan dan keterangan 2 atau 3 orang saksi, dan seterusnya. Artinya ini, ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan kekristenan kita, siapa yang berani beralih, maka dia tidak akan beroleh akan kehidupan kekal. Sebab dialah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa di sorga. Karena itu memang setiap mereka yang pindah agama itu, beralih iman itu, tadi sudah kita sampaikan di dalam ciri khas kekristenan kita, itulah manusia-manusia yang K, Kristusnya tidak ada. R, manusia rohaninya tidak ada. S, dia tidak pernah setia kepada Yesus walaupun dia sudah menjadi Kristen. Ketaatannya tidak ada. Yang berikut, dia tidak mampu untuk menyaksikan keelokannya. Yang terakhir itu adalah kehidupan kekristenannya samar-samar, tidak nyata. Oke, lanjut. Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan Amang Pendeta. Ada lagi pertanyaan yang masuk ke kami, yaitu dari kakak kita juga, yaitu pertanyaannya adalah di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 11b yang isinya adalah di mana ada perbedaan seorang Kristen yang melayani Allah dan melayani dengan kekuatan Allah sediakan. Itu maksudnya seperti apa, Amang? Dan mengapa menjadi pengikut Tuhan itu harus menghadapi cobaan nyala api seperti terdapat di kitab 1 Petrus 4 ayat 12. Mohon penjelasannya, Amang.
Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 tadi ya, ayat 11. Nah, sebagai orang Kristen kita harus memahami bahwa ternyata wujud dari pelayanan itu, wujud yang disebutkan melayani, bukan saja jikalau kita sudah menjadi penatua atau pendeta atau Bible Pro atau apa saja di dalam kepelayanan di HKBP. Namun yang jelas istilah melayani ini tidak difokuskan hanya kepada orang-orang tertentu. Sebab di saat kita sudah diselamatkan oleh Yesus dari kematian, di saat Yesus sudah disalibkan menebus dosa-dosa kita, tentu sekali di saat itulah kita semua sudah menjadi pelayan. Artinya kita ditugaskan oleh Yesus untuk berangkat memberitakan firman-Nya. Nah, melalui ayat 11 dan ayat 12 ini, ayat 11 ini sebenarnya adalah jikalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya setiap yang ingin melayani jangan mengandalkan pikirannya sendiri. Mohonlah petunjuk dari Tuhan. Kami yang sudah pendeta, setiap mau mempersiapkan khotbah, kami selalu ada meditasi. Kami selalu ada doa khusus kepada Tuhan Yesus agar diberi kekuatan, agar diberi pencerahan. Ini artinya jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya melayanilah dengan hati. Orang yang melayani dengan hati, itulah orang-orang yang pelayanannya menjadi berkat bagi semua dan memuliakan nama Tuhan. Sudah sampai di sana? Oke. Ada satu lagi Amang, pertanyaan penutup ini dari abang kita yang bertanya, apakah orang Kristen percaya akan neraka? Mohon dijawab Amang, pertanyaan dari abang kita. Apakah orang Kristen percaya tentang neraka? Saya pernah mendengar lagu anak-anak sekolah minggu. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Itu dulu lagu ketika saya sekolah minggu. Nah, pasti semua orang Kristen yang ada di dunia ini percaya neraka dan percaya surga. Surga dan neraka adalah ibarat dua sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang itu, neraka dan surga. Secara pribadi, ya saya sendiri percaya dong, surga itu ada dan neraka itu ada. Yang menjadi persoalan apa? Di tengah kemajuan zaman ini, ternyata sudah banyak orang Kristen yang tidak lagi percayakan adanya neraka. Kenapa? Ya wong itu saja
penjahat besar, yang melakukan korupsi, yang berzinah, yang membunuh, itu juga tidak dimasukkan ke neraka. Ada saat yang nantinya akan ditentukan oleh Tuhan. Ada saat yang ditentukan oleh Tuhan untuk menerima pertanggungan jawab dari seluruh manusia di dunia ini. Dari seluruh manusia di dunia ini. Kita yakin dan percaya. Firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat dan tempatnya di surga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak taat, tidak setia kepada Yesus, pasti dia akan masuk ke neraka. Ini harus benar-benar. Kalau memang ada orang Kristen yang tidak percayakan neraka, itu sama artinya dengan dia hanya berjalan di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia tidak tahu kemana arah, kemana tujuan dari kehidupannya. Surga dan neraka itu ada. Itu firman Tuhan sampaikan. Khususnya di kitab Wahyu. Kalau kita baca itu keseluruhan kitab Wahyu, di sana disampaikan bahwa neraka itu adalah tempat orang-orang jahanam. Neraka itu adalah tempat orang-orang pengkhianat. Neraka itu orang-orang yang durhaka. Neraka itu adalah tempat di mana iblis akan bergentayangan di sana. Tetapi surga yang kekal, itulah tempat yang kita tuju. Surga, dambaan kehidupan kekristenan kita. Jikalau kita tidak yakin dan percaya di dunia ini, setelah kita meninggal dunia, kita kemana? Sia-sialah kekristenan kita. Tapi harus satu kepastian. Saya bertanya lagi kepada kita, jikalau adik-adik yakin, jikalau adik-adik nanti suatu ketika meninggal, apakah sudah yakin dan percaya masuk surga? Ini pertanyaan diagnostik. Apakah adik-adik yakin dan percaya masuk surga kalau nanti sudah meninggal? Atau kalau hari ini tempat kita ini dibom, kita semua mati, apakah kita yakin dan percaya kita masuk surga? Nah, ini tolong dijawab dalam diri masing-masing. Oke, terima kasih. Terima kasih Amang atas penjelasannya, sangat menarik tadi tentang tema kita pada minggu ini, yaitu arti Kristen. Banyak pertanyaan dari abang dan kakak telah masuk ke kami, akan tetapi kami memilih 3-4 pertanyaan, dan tadi pertanyaannya sudah dijelaskan oleh Amang Pendeta Martulus Manulang, dan semoga dapat memuaskan abang dan kakak semua, terlebih abang dan kakak yang bertanya. Untuk itu kami mengingatkan juga bahwa jangan lupa saksikan PHD online Naposo Bulung di minggu depan, yaitu dengan tema yang berbeda, tema yang lebih menarik, yang lebih seru pastinya, dan kita juga membuka link pertanyaan. Dan untuk itu bagi abang dan kakak yang ingin bertanya bisa langsung mengklik link tersebut, dan pertanyaan yang terpilih nanti kita akan kembali tanyakan kepada Amang Pendeta atau pelayan yang lainnya. Terima kasih kami sampaikan dari pelayan PHD online Naposo Bulung pada malam hari ini. Bila ada kesalahan kata maupun sifat, tolong dimaafkan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.